Jadi ya tergantung Lewandowski. Apalagi ini laga kandang terakhir kan. Kalau misalnya menang dan jadi juara, itu pestanya gede-gedean tuh, meledak tuh pasti. Salah satu tim yang cetak rekor tandang paling bagus ya di bawah Persija dan Borneo. Persija Borneo kan yang paling bagus tuh. Nah, Malut di bawahnya kalau nggak salah. Gitu sih. Jadi ya menurut gue ada kans Malut ngambil poin di Borneo, bahkan peluang menang juga ada karena tadi lu bilang kan ada beberapa pemain Persib, ada 6 pemain kan. Ada Fresh Butuan, ada Dimas Derajat, Ciro Alves, DDS, terus juga Tyrone Del Pino, Gustavo Franca, ada 6 kan. Kalau mereka dapat WhatsApp dari Wahaji Umu kan, mungkin WhatsApp memberi semangat karena kan tolong ya dibantu. Kan dibantu. Karena kan secara koneksi mereka masih bagus ya. Terakhir ketika Persib tandang ke Malut kan disambut baik dan beberapa pemain Malut kayak Ciro Alves dan juga Tyrone pada cium tangan kan sama Wahaji kan. Itu menunjukkan kalau ya mereka masih punya hubungan yang bagus lah. Dan bukan gak mungkin hubungan bagus itu yang berefek kepada hasil akhir Malut lawan Borneo kan. Gimana Pak Melihat? Kalau gue melihatnya, ini tergantung Borneo-nya ya. Apakah Fabio Lewandowski bisa memompa semangat anak asuhnya, karena mereka tuh kayak sudah terpukul, udahlah seri ini. Kalau udah gitu Persib mainnya di kandang kan. Mereka berharap keajaiban yang ya terlalu ngarep sih, kalau bisa dibilang berharap sama keajaiban yang ngarep banget gitu. Persib paling gak kalah lawan Persijap. Jadi ya tergantung Lewandowski, apalagi ini laga kandang terakhir kan. Kalau misalnya menang dan jadi juara, itu pestanya gede-gedean tuh, meledak tuh pasti. Tapi kalau melihat kondisi saat ini kayaknya Borneo menang, tapi menang buat penghiburan aja. Menang buat hiburan, ini pertandingan terakhir di kandang, menghibur supporter, menang 2-0, 2-1, dan menang berapapun, ya hiburan penutup musim aja gitu. Ya tetap sebuah pencapaian ya, bisa dibilang juara tanpa mahkota lah. Dan ya bagi Borneo ya mungkin bisa dicoba di musim depan. Benar. Karena dengan ya mungkin di musim depan mereka bisa datengin pemain yang lebih berkualitas. Lagi, betul. Karena kan setahu gua tuh Borneo pakai ada sebuah software ya. Software dari Rusia untuk mencari pemain top kan. Makanya kita mungkin sebelumnya nggak pernah tahu Peralta siapa, terus juga Berguinho dulu sebelumnya, terus juga kayak Hirose, Matheus Pato yang untung lah Borneo setelah jual dia ke klub China dan akhirnya balik lagi tapi performanya turun kan. Dan itu dia, makanya beberapa pemain Borneo juga kan pemain tim nasional kan, ada pemain timnas Suriah, pemain timnas Burundi kalau nggak salah. Dua gila kan? Pemain top lah dari Borneo FC dan akhirnya bisa bantu mereka bersaing di papan atas. Nah, ini balik lagi ke Persijap. Persib terakhir tuh lawan Persijap di Bandung 2014. Saat itu Persib menang 5-0 lewat gol-gol dari Vladimir Vujovic 2 gol, terus juga Atep, Jibril Kolibali sama bunuh dirinya kapten Persijap nih, Evaldo Silva. Ingat tuh? Yang main Brazil tuh yang tinggi, yang tenang bebasnya kanan ya. Tenang bebasnya oke banget sih, kenceng banget itu. Itu kan berarti udah 12 tahun lalu nih Persib nggak menjamu Persijap di Bandung kan. Terakhir kali menjamu di Persijap di Bandung hasilnya 5-0. Dan akhirnya mereka jadi juara juga kan di 2014 itu kan. Juara setelah di final mengalahkan Persipura ya di Jakabaring. Itu sebenarnya mungkin ada sedikit cocok logi kali ya. Apa? Jadi ketika Persib dihadapkan dengan Persijap di Bandung, ya kans mereka jadi juara besar ya. Makin besar ya. Gimana melihat itu? Ya di balik cocologi itu ya tentu pertandingan besok gue yakin pasti Persib kasih yang maksimal di hadapan bobotohnya, di hadapan Viking. Apalagi lawannya Persijap. Ya tim yang nggak terlalu bagus sebenarnya di musim ini. Tim yang ya pasti udah kebaca lah sama Coach Bojan. Besok juga Coach Bojan udah ada lagi. Pasti udah kebaca cara mainnya gimana, dan motivasi pemainnya udah semangat banget pengen juara, pasti dapat kayaknya pertandingan besok lawan Persija. Menang ya. Ya musim ini gue lupa deh, musim ini ada nggak tim yang nggak bisa dikalahin Persib? Kalau misalnya besok tinggal Persijap doang kan yang belum dikalahin kalau nggak salah musim ini ya. Benar. Karena di pertemuan pertama kan kalah. Nah, kalau secara gengsi pasti Persib pengen balas dendam lah. Nggak mau dia dalam satu musim ada tim yang nggak berhasil dikalahkan gitu. Agak kurang
enak aja jadi juara, tapi satu tim ini nggak dikalahin Nggak gitu. bisa dikalahin. Jadi mereka mungkin bisa jadi habis-habisan juga menang gitu. Ya, pasti benar-benar. Ya mungkin Persijap juga punya ambisi itu ya. Iya, menjadi satu-satunya tim yang nggak dikalahkan Persib musim Mungkin ini. kata Persijap, oke lo boleh juara tapi lo nggak bisa ngalahin gue. Nah, Persib benar, kalah bisa jadi. waktu pertemuan pertama. Iya, maksud nomor gue, satu. tim yang satu-satunya tim yang belum dikalahin Persib musim ini kan cuma Persijap Ya. Sisa Persita kan kalah. Persita kalah. Persita menang di Tangerang tapi ketika main di Bandung menang kalah. Persib. Iya. Terus juga Malut menang di Ternate tapi ketika main di Bandung Malutnya kalah kan. gitu. Iya. Jadi Maksud ya, gua gitu. ya cuma Persijap doang nih satu-satunya tim yang belum Iya. pernah dikalahkan Persib. musim Dan ini. itu pasti coba dilakukan Persib ya di Iya. match nanti weekend nanti gitu. Kalau susunan pemain gimana kira-kira? Beb? Yang pasti Teja masih dipilih sama Coach Bojan. Belakangnya tentu udah ada Barba, ada Matrikardi, di kanannya ada Frank Putros, di situ kirinya ada Eliano. Bisa jadi kanannya Kakang sih ya. waktu 2-3. Putros bisa jadi main di kiri lagi nih. Gelandangnya kayaknya kapten bakalan main sih karena pertandingan terakhir di sini Mark Klok. Kemarin kan kapten ada Malis kan. Keren juga sih lihat ada Malis kemarin pakai ban kapten, tapi kayaknya karena ini pertandingan terakhir ya pasti Mark Klok main. Di situ ada Luco juga, ada Malis bakalan main lagi, kanannya ada Baros, kirinya Tomaya nggak main dong? kayaknya Kata lu Mark Klok, ada Malis yang main ya. Mark Klok ada Malis sama Bisa Luco kalau misalnya Luco kayaknya main, Tom Haye bisa main. Jadi Mark Klok, Tomaya ada Malis tengahnya. Kanannya ada Baros, kirinya Berginyo. bisa Berginyo, tapi Beckham. kayaknya bakal ada kesempatan buat Beckham tampil di hadapan Boboto. Depannya Ramon Tanke sih kalau Iya. Ramon Ramon Tanke Tanke lu ya? kemarin Ramon Tanke ya? walaupun lawan PSM Apa? ya itu Ramon Tanke itu pasti back mana aja ngejar-ngejar dia sih emang. Termasuk kemarin Yoran Fernandes ngejar-ngejar Ramon Tanke mulu. Tapi ya itu kesempatan buat Tom Haye kan kemarin bisa buka peluang yang ada yang jaga, syuting kaki kirinya bagus Tom Haye. Ya itulah fungsinya Tom Haye. Ramon Tanke, makanya Tanke, kemungkinan buka besar Ramon Tanke bakalan main lagi sih. ya. Striker pembuka ruang. Bukan striker cetak gol. Iya. Lu gimana, Pak? Kalau gue mungkin ini sedikit kayak beda ya. Mungkin kiper tetap Teja. Bek kanan kayaknya sih Franz Putros. Mungkin tengahnya akan diganti salah satu. Mungkin karena U23 Dion Marks mungkin jadi starter pertandingan terakhir kan. Terus juga Barba tengahnya. Kirinya mungkin bisa Eliano. Ya, trio gelandang kayaknya sih Mark Klok, Luco sama Tom Haye. Nah, depannya ini menarik nih. Kanannya mungkin tetap Berginyo, kirinya Beckham, strikernya Ndrujung. Ndrujung. Itu ya prediksi susunan pemain ya nantinya bakal diterapkan. Mungkin nanti kita lihat pola apa yang diterapkan oleh Bojanoda karena laga ini sangat menentukan ya. Oke, paling kita akhiri obrolan kali ini ya. Thank you banget udah join di kick off hari ini. Tapi Okezoners juga nanti di weekend nanti jangan lupa saksikan live reaction locker room antara Persib Bandung ya melawan Siap Jepara Sabtu 23 Mei pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti di laga tersebut kita seru-seruan bareng lah ya untuk menyaksikan laga penentuan siapa yang nantinya menjadi gelar atau merebut gelar juara Super League musim ini. Oke Okezoners, sampai jumpa di kick off selanjutnya. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.